Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jemaah salat Jumat Masjid Nurul Qamar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersimpuh duduk beriktikaf bersama dengan niat dan langkah kita yang sama ke tempat yang mulia ini, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan tentunya taat dan takwa ini bukan hanya sebuah kata yang kita dengar di tiap kali ibadah Jumat, akan tetapi yang terlebih penting lagi, ketaatan dan ketakwaan itu yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pada intinya dengan ketaatan dan ketakwaan inilah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga bisa mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita terlahir ke alam dunia, kita di dalam kandungan selama 9 bulan, kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terlahir, kita diberikan penglihatan, dan di situ diberikan juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna. Dan sampai hari ini, sampai saat ini yang menjadikan kita ini sebagai makhluk yang mulia dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain, karena di dalam diri kita ini terdapat akal. Karena sehebat apapun, segala apapun makhluk, ketika tidak diberikan akal, maka dia tidak bisa dikatakan makhluk yang sempurna. Dan dibalik kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, tentunya di sini ada satu tujuan yang penting, yaitu adalah tujuan kita bagaimana agar kita ini menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Bagaimana agar kita ini nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita terlahir dan hidup di alam dunia ini, adanya kita tidak hanya sebatas untuk ada, akan tetapi begitu banyak ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah tadi di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian kepada kita, yang tujuannya dengan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amal.
Dan di sini perlu kita pahami di antara kehidupan dan kematian. Berarti ada satu kehidupan di tengah-tengah. Ada kehidupan di tengah-tengah, kehidupan ketika kita terlahir sampai nanti kita masuk kepada kematian. Nah, di tengah-tengah ini begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah ujian ini semakin hari yang semakin besar, ujian tersebut bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik? Apakah dengan ujian kita ini yang diberikan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih taat? Ataukah sebaliknya? Dengan ujian yang Allah berikan, kita menjadi orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Tentunya dari ujian-ujian tersebut tidak ada lain Allah agar mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amal. Dan orang-orang yang paling baik amalnya, mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita hidup di dunia ini mendapatkan keridhaan Allah? Yang pertama, para ulama di dalam kitab-kitabnya, wabil khususnya Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau mengajarkan kepada kita yang untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang paling pertama tanamkan husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Kita wajib berbaik sangka kepada Allah, dan kita pun wajib berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Kita wajib berbaik sangka kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ketika kita sudah bisa berbaik sangka kepada Allah, dan kita sudah bisa berbaik sangka kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka tatma'innu qulubuhum, maka akan tentram hati-hati kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain dalam segala hal. Karena ketika kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, berarti sifat iblis telah ada di dalam hati kita. Dan perlu kita ketahui, iblis laknatullah diusir dari surga bukan iblis tidak ibadah. Iblis laknatullah diusir dari surga ke dunia bukan tidak menyembah Allah. Iblis tidak dia bersekutukan Allah. Iblis ibadah. Kenapa iblis diusir dari surga dan sampai dijadikan sebagai makhluk yang terkutuk? Karena iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam dicipta dari tanah. Kalau bicara ibadah, iblis ahli ibadah. Kalau bicara taqwa, iblis pun ahli taqwa. Tapi iblis merasa lebih baik daripada Adam, maka kesombongan inilah yang menjadikan iblis sebagai makhluk yang terkutuk. Makanya yang kedua, agar kita mendapatkan keridhaan Allah, jangan pernah di dalam hati kita merasa lebih baik dari orang lain. Tidak perlu kita mengoreksi ibadah orang. Tidak perlu kita menilai ibadah orang lain. Tidak perlu kita menilai amal orang lain. Akan tetapi yang perlu hari ini, yang perlu saat ini kita kerjakan, kita mengoreksi amal ibadah kita. Kita evaluasi amal ibadah kita. Tidak perlu kita melihat ibadah saudara kita. Yang perlu sekarang kita lihat ibadah kita. Sudahkah ibadah kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para alim ulama? Sudahkah ibadah kita ini
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para masyayikh kita yang sesuai tuntutannya sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim agar kita ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di hati kita bahwa kita ini tidak akan lama lagi hidup ini. Kita tidak akan lama lagi. Siapa di antara kita yang umurnya bisa sampai 200 tahun? Sedangkan Rasulullah saja usianya cuma sampai 63 tahun. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa jadikan sebagai ajang perlombaan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika akhir hayat besok, ketika ajal sudah diburu, harta yang saat ini kita kumpulkan tidak ada manfaatnya. Pangkat dan jabatan yang kita bangga-banggakan saat ini semua tidak ada manfaatnya. Ketika ajal sudah dihukum, anak buah kita yang begitu banyak pun tidak akan ada manfaatnya. Semua tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat ketika ajal kita sudah dihukum adalah amal yang kita kerjakan dari mulai taklif akhir balik sampai menjelang akhir kematian. Itulah yang sangat bermanfaat ketika kita sudah ada di ujung akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan sisa usia yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Dan kita mudah-mudahan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin, digolongkan kepada golongan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الانس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا. فقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين وكانوا بهم يعدلون سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حسن والحسين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في ديننا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من حفظ وتقى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر في الصلاة